Jalan-jalan kali ini kita akan berada di Danau Ranu Agung ya. Untuk tiket masuknya sebesar Rp5.000. Lanjut, kita masih harus menuruni sekitar 250 lebih anak tangga. Nah, selamat datang di wisata Danau Ranu Agung ya, di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Karena sekarang kita berada di sini, maka sambil pelan-pelan ya saya menceritakan bahwa ketika menuruni anak tangga kita harus betul-betul menjaga stamina, apalagi ketika nanti kita naik. Memang bawalah pakaian yang nyaman, bawaan yang secukupnya, dan sekali lagi alas kaki yang betul-betul nyaman. Buat Anda yang berada di Malang, Jawa Timur, bahwa Danau Ranu Agung terletak di arah timur laut dari Malang. Perjalanan darat dari Malang ke Ranu Agung biasanya makan waktu sekitar 2-3 jam. Semua tergantung kondisi lalu lintas ya. Tadi kami pakai mobil, lalu kita lanjut jalan kaki, dan di sebelah kanan kiri saya itu ada toilet, karena di bawah tidak ada toilet. Jadi jika kalian ke toilet atau ke musola, itu letaknya ada di sebelah kiri saya ya. Sebelah kanan terlihat pemandangan view Danau Ranu Agung ya. Jadi walaupun kita capek, tetapi disuguhi terbayarkan oleh pemandangan yang istimewa. Nah, di sini masih jalan kaki ya, lanjut jalan, turun, suasananya itu betul tenang dan damai ya. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya Telaga Ranu Agung di sebelah kanan saya. Sambil saya ceritakan ya bahwa Telaga Ranu Agung dulunya adalah cekungan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Lemongan. Jadi kita akan berkunjung ke danau yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Lemongan. Jadi letusan gunung berapi ini menciptakan depresi atau kawah yang kemudian secara alami itu terisi oleh air dari mata air dan curah hujan, sehingga terbentuklah danau yang kita kenal sebagai Danau Ranu Agung. Ini masih terus lurus sekali ya, mirip-mirip di Cina ya, mungkin ya tangganya kalau di tembok Cina kan seperti ini ya, kita naik turun tangga seperti ini ya, yang kita bisa lihat di video-video di tembok Cina mirip kayak ginilah. Jadi ini mungkin jadi dinamakan tembok Cinanya Jawa Timur. Danau Ranu Agung dikategorikan sebagai danau vulkanik ya, atau lebih spesifik lagi kemungkinan merupakan ranumar, yaitu danau kawah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Jadi ada interaksi antara magma dengan air. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh, ada sekitar 250 lebih anak tangga yang dibangun untuk memudahkan pengunjung mencapai Telaga Ranu Agung yang terletak di Probolinggo ya. Tangga yang kita injak sekarang itu terbuat dari beton berundak, dan tangga ini dibangun sejak tahun 2018. Meskipun demikian, perlu diingat ya bahwa setelah menuruni tangga, Anda masih perlu berjalan kaki lagi untuk mencapai tepi danau. Jadi kayaknya rasa capek itu terobati ketika kita melihat pemandangan di sekitar. Di situ sudah mulai terlihat tebing ya, tebing yang ciri khas dari Danau Ranu Agung itu untuk spot foto, masya Allah istimewa. Di sini Danau Ranu Agung dibuka setiap hari ya,
jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Nah, Masya Allah istimewa. Mungkin ini sebabnya Ranu Agung itu sering dianggap sebagai permata tersembunyinya Probolinggo, karena memang menawarkan keindahan dan kenyamanan, kedamaian alam yang memukau. Sepanjang saya berjalan tidak menemukan sampah ya, tidak ada tumpukan sampah-sampah dari pengunjung atau wisatawan, jadi kebersihannya terjaga. Ciri khas dari Danau Ranu Agung ini ada 3. Yang pertama, saya sebutkan tadi bahwa ini merupakan danau vulkanik. Yang kedua, adanya Ranu Tebing ya. Danau ini juga dikenal sebagai Ranu Tebing karena dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi. Nanti kita bisa melihat ketika kita naik getek. Nanti kita naik getek ya, perahu getek dengan biaya 10.000 itu akan melihat ada tebing ya, Ranu Tebing ya. Itu tebing yang berlapis-lapis. Itu bagus, nanti kita bisa melihat, dan juga merupakan spot foto yang unggulannya di sini seperti itu ciri khasnya. Lalu sumber air ya. Ciri khas yang ketiga adalah sumber air, bahwa danau ini dialiri oleh 4 mata air, yaitu sehingga tidak pernah kering ya. Meskipun musim kemarau tuh nggak pernah kering karena dialiri oleh 4 mata air tadi ya. Menurut penduduk setempat tadi seperti itu. Kita bisa lihat di sebelah kanan saya ya, itu sudah terlihat tebingnya ya. Untuk memancing boleh, memancing di sini ada diperbolehkan. Rata-rata ikan di sini adalah ikan nila, mujair, dan ikan wader ya. Jadi kalau sudah turun nanti nggak maksimal lah, nggak sempurna kalau kita belum naik perahu getek ya. Bayarnya cukup 10.000 saja. Pemandangannya indah ya karena dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan pepohonannya hijau yang rimbun. Di sini menciptakan suasana yang tenang dan indah ya. Dari sini kita bisa juga melihat Gunung Lemongan dari kejauhan. Itu merupakan Gunung Lemongan ya. Buat kalian yang ingin kesini bisa menggunakan mobil atau sepeda motor dari kota Probolinggo ya, diarahkan kendaraan menuju Kerasakan ya. Kita langsung turun. Nanti setelah sampai Kerasakan Anda bisa menemukan pertigaan, ada petunjuknya nanti rest area yang mengarahkan ke Kecamatan Tiris. Nah, ikuti aja lurus jalan Lebu Tiris. Lalu kita nanti akan melewati hutan sebelum ke sini dengan jalan berkelok dan menanjak. Jadi kita jalan kaki kurang lebih 1 km ya. Di jalan setapak ini kita sudah hampir sampai. Di bawah itu ada warung ya, sekitar 1 warung. Kalau nggak salah 1 warung atau 2 warung gitu loh. Nah, buat kalian yang tidak bawa minum bisa beli di sana. Ada juga makanan kalau ingin beli mie, telur, kopi susu, camilan juga ada. Jadi nggak usah bawa berat-berat, di bawah sudah ada pedagangnya. Nah, ini kita berpapasan dengan pemuda-pemuda yang mancing ya, mas-mas yang mancing tadi. Katanya dapat water katanya. Boleh kok kalian pengen mancing di sini kalau mau pengen sensasi mancing di Telaga Ranu Agung ya. Jadi danau ini berada di ketinggian 525 meter di atas permukaan laut. Kita hampir sampai ya, ini masih terus turun. Oh ya, untuk tips kalian, kalau kesini turunnya sih mudah, lah naiknya nanti butuh betul-betul tenaga ekstra, ini berkali lipat tenaga ekstra. Jadi betul-betul kalian perhatikan juga baju yang nyaman, lalu alas kaki itu ya, semakin mudah semakin nyaman kalian menggunakan alas kaki, semakin nyaman ya. Ibaratnya kita ke gunung atau ke bukit atau ke sesuatu yang alam, memang itu ada sepatu khusus yang buat kita tuh nyaman. Jadi tidak semua alas kaki itu nyaman dipakai. Kalau saya lebih menggunakan suka yang nyaman, baju yang nyaman kayak gitu. Ini
sambil saya cerita ya, bahwa beberapa sumber secara spesifik menyebutkan bahwa pengunjung sering melihat dan memancing ikan mujair di danau ini ya, karena pada tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo itu melakukan penebaran benih ikan nilai atau wader di Ranu Agung. Jadi ini juga membuktikan bahwa ikan nilai dan ikan wader mungkin juga masih ada di danau ini. Lanjut turun, semangat, ini baru turunnya, belum naiknya. Tapi tidak apa-apa, paling tidak sekali dalam hidupku pernah kesini. Explore surga yang tersembunyi di Probolinggo. Oh iya, nanti ketika kita sampai ke danau ada beberapa faktor yang membuat Telaga Ranu Agung ini terlihat tenang. Yang pertama itu adalah terlindung dari angin ya. Kenapa airnya tenang? Memang yang pertama memang tenang itu ibaratnya pepatah air beriak tanda tak dalam ya. Tenang-tenang menghanyutkan memang, karena ketinggian air di sini 40 meter, antara 40 sampai 50 meter. Dan ada faktor-faktor yang membuat telaga ini tenang adalah yang pertama itu terlindung dari angin ya. Karena lokasi danau itu berada di antara tebing-tebing tinggi yang dikelilingi pepohonan rimbun. Yang kedua, karena sumber airnya stabil ya. Tadi sudah saya ceritakan ada mendapatkan air dari 4 mata air ya, yang konsisten untuk menjaga volume air danau relatif stabil. Kedalaman juga itu mempengaruhi kenapa danau ini tenang, dan aktivitas manusia terbatas. Nah, selamat datang di Danau Ranu Agung. Kita sudah sampai. Kita melihat di sebelah kiri saya itu ada warung dan juga ada tempat-tempat berteduh ya jika hujan ya, tempat beristirahat para wisatawan. Oh iya, ada satu warung saja di sini. Lalu kita turun, itu ada beberapa getek. Kemarin kurang lebih 6 getek atau berapa ya. Nah, itu untuk tarifnya 10.000. Untuk tarifnya nanti kita bisa diantar berkeliling kamu mau kemana. Tapi di sini spot fotonya hanya yang paling favorit ya di tebing tadi, yang di depan saya tebing itu. Nah, ini tenang. Kemarin kita tidak tahu kalau air ini punya kedalaman 40 meter. Jadi kita jalan aja ke sana kemari di atas getek. Kita buat video, buat foto ke sana kemari. Karena nggak tahu kalau yang kita injak itu kita berat getek dengan ketinggian air di bawahnya 40 meter lebih. Tanpa pelampung loh, tapi alhamdulillah aman ya. Jika mungkin kita dikasih tahu sebelumnya, mungkin kaki ini sudah bergetar ya, ketakutan ya. Karena nggak tahu kenapa kok danaunya begitu tenang ya, asik ya. Ternyata kita nggak tahu di balik tenangnya air danau tadi. Ya, begitulah, ada rahasia 40 meter lebih kedalamannya. Nah, kita bisa berkeliling di sini. Nah, itu tebing tadi ya. Masya Allah, sekarang saya berada di sekitar Danau Ranu Agungnya, tepat di sini, dan di sekitar saya itu merupakan bekas letusan gunung berapi zaman dahulu ya. Gak ngira sudah sampai sini penuh perjuangan. Ini baru berjuang berangkatnya saja, belum berjuang pulangnya ya. Tadi video kalau tidak saya skip perjalanan berangkat itu sekitar ya 20 menitan lah. Tapi kalau pulangnya nanti kita tidak tahu, karena kekuatan manusia berbeda-beda ya. Karena itu memang nikung ke atas. Kita sudah sini ada juga warung ya di pintu masuknya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya.